Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, la nabiyya ba'dah. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat ilahi Rabbi. Salawat beserta salam semoga Allah limpah curahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak-anakku sekalian yang Bapak banggakan, alhamdulillah di kesempatan pagi hari ini, hari Selasa tanggal 11 Agustus 2020, kita dipertemukan kembali dalam pembelajaran pendidikan agama Islam di kelas 8. Pertemuan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan bab kedua, pertemuan yang kedua, lanjutan tentang menghindari minuman keras, judi, dan pertengkaran. Pertemuan kita kali ini akan membacakan Quran Surat Al-Ma'idah ayat 90 hingga 91, di mana ayat ini menjelaskan tentang bahaya daripada minuman keras, judi, dan pertengkaran. Pertengkaran itu berawal dari judi, dari minuman keras. Sebab minuman keras adalah pokok pangkal dari semua dosa. Ya, kita sudah mempelajari bagaimana seorang ulama terkemuka, ulama yang rajin beribadah, bahkan tidak kurang dari 1000 rakaat dalam seharinya. Kita tahu dalam kisah ulama yang bernama Barseso saja bisa tergelincir masuk ke dalam api neraka hanya karena dia mengawali dengan minuman keras, seteguk minuman keras. Oleh karena itu, mari kita hindari daripada minuman keras, sebab minuman keras berbahaya buat kita. Dengan minuman keras akan menghilangkan akal, mabuk sehingga dia lupa diri, bahkan iman, akidah digadaikan. Na'udzubillah min dzalik. Anak-anakku sekalian, sebagai pelajar tentu kita harus banyak mendekatkan diri kepada Allah supaya hidup kita selamat di dunia dan selamat di akhirat. Mana contoh kita menghindari perbuatan jelek, perbuatan jahat, yaitu menghindari minuman keras, dan berawal dari rokok. Ya, anak-anak jangan sampai terjerumus untuk merokok. Ya, sebab rokok itu sama dengan kalian menjerumuskan ke jurang kebinasaan. Ya, sedangkan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tulqu biaidikum ila tahlukah." Janganlah kamu menjerumuskan dirimu ila tahlukah, kepada jurang kenistaan, jurang kehinaan, jurang kesengsaraan. Ya. Rokok termasuk kepada cara-cara kita menjerumuskan diri ke jurang kenistaan, sebab berawal dari rokok, akhirnya kalian nanti minum minuman keras, dari minuman keras ke narkoba. Naudzubillahi min dzalik. Oleh karena itu kita perkuat keimanan kita, apalagi di kondisi sekarang ini. Zamannya sudah berbeda dengan zaman yang dulu, ya. Sudah serba zaman fitnah, banyak ujian dari Allah SWT. Oleh karena itu marilah kita awali dengan membacakan surat Al-Ma'idah ayat 90 dan 91. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsum min amali syaitan
fajtanibuhu la'allakum tuflihun. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. Ini sampai ayat 92, kita cukup baca sampai 91 saja. Kita perhatikan terjemahannya. Nanti setelah ini kalian catat ya. Catat seluruhnya dari materi pertemuan kita kali ini. Ya ayyuhalladzina amanu, hei orang-orang yang beriman. Innamal khamru, sesungguhnya meminum khamar. Khamar itu artinya segala sesuatu yang memabukkan ya. Khamar namanya. Wal maisir, berjudi. Awas, maisir artinya berjudi. Wal ansab, berkorban untuk berhala. Wal azlam, dan mengundi nasib dengan anak panah. Rijsun min amalis syaitan, adalah perbuatan syaitan. Rijsun, najis ya, adalah termasuk perbuatan syaitan. Fajtanibuhu, maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu. La'allakum tuflihun, mudah-mudahan kamu termasuk orang-orang yang beruntung. La'alla itu artinya litaroji, menghendaki sesuatu biar agar terjadi. Kalau litamani, berangan-angan ya. La'alla itu litaroji, mengharap sesuatu itu bakal tercapai. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang beruntung. Ayat 91-nya, innama yuridu syaitan, sesungguhnya syaitan itu ayyuki'a bainakumul adawata wal baghdha, bermaksud hendak menimbulkan permusuhan. Ayyuki'a al baghdha wal adawah, dan wal adawata wal baghdha, permusuhan dan kebencian. Fil khamri wal maisir, di antara kamu lantaran meminum khamar. Bainakum, di antara kamu lantaran meminum khamar dan berjudi ya. Fil khamri wal maisir, khamar, minum khamar, wal maisir, berjudi. Wa yasuddakum an dzikrillah, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah ya. Itu kerjaannya setan, menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran meminum khamar. Jadi tadi khamar itu merupakan pokok pangkal perbuatan dosa. Wal adawata wal baghdha, terus an dzikrillah, dari mengingat Allah, wa anis shalah ya, menghalangi kamu dari mengingat Allah, wa anis shalah, dan dari mengerjakan sholat ya. Bahkan sholatnya orang yang minum minuman keras itu tidak akan diterima sebab kondisi akalnya sedang hilang ya. Wala taqrabus sholat wa antum sukaro, janganlah kamu sekali-kali mendekati sholat, mengerjakan sholat maksudnya, wa antum sukaro, sementara kamu sedang dalam keadaan mabuk ya, sebab orang mabuk itu hilang akalnya. Fahal antum muntahun,
maka berhentilah kamu dari mengerjakan perbuatan itu. Mudah-mudahan kita terhindar dari perbuatan yang tadi disebutkan, yaitu khamar dan maisir, minum minuman keras dan berjudi, tarohan itu bagian daripada judi. Kemarin udah dijelaskan. Nah, anak-anakku sekalian, kajian kita kali ini lebih ditekankan kepada bacaan qalqalah ya. Dari ayat tadi ada beberapa kalimat yang mengandung bacaan qalqalah. Contohnya seperti apa? Ya, di ayat 90 perhatikan. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun. Ya, jimnya mati ya. Jim itu adalah salah satu huruf qalqalah. Hurufnya ada 5. Ba, ju, di, toko. Ba, ja, da, toko ya. Ada 5 diantaranya jim ya. Rij. Huruf yang 5 tadi dalam kondisi harokat sukun, harokat mati ya, sukun. Jadi harus dipantulkan bacaannya. Rijsum min amali syaitan fajtanibu. Lagi-lagi qalqalah ya. Qalqalah nanti dibagi kepada 2 ya. Coba lihat di sini. Nah, hukum qalqalah. Hukum bacaan qalqalah. Arti dari qalqalah itu apa sih? Memantul ya. Qalqalah artinya memantul. Memantulkan bunyi huruf-huruf qalqalah berharokat sukun. Tambahin ya di sini. Berharokat sukun mati ya. Hurufnya ada 5. Baju di toko. Ab, aj, ad, alto, ako. Nanti qalqalah dibagi kepada 2 ya. Awas. Ada namanya qalqalah kubro ya, qalqalah besar, pantulannya lebih besar, dan qalqalah sugro kecil. Dari kata sogir artinya kecil, kabir artinya besar ya. Sugro kecil artinya pantulannya enggak begitu besar, enggak begitu terasa. Nah, terus apa yang dimaksud qalqalah kubro? Ciri-cirinya, huruf qalqalah matinya tidak asli ya. Matinya tidak asli. Kok tidak asli? Karena ada huruf-huruf yang dimatikan karena dia berhenti atau waqaf. Berarti qalqalah kubro itu matinya tidak asli, dibaca terang dan memantul ya. Pantulannya agak keras, agak kencang, agak besar. Bunyi pantulannya besar ya, karena qalqalah kubro kan. Di akhir ayat, ini ciri-cirinya ya. Dia huruf yang 5 tadi adanya di akhir ayat, sehingga dia harus dipantulkan walaupun kondisinya harokatnya tidak sukun karena waqaf. Qul huwallahu ahad. Di sini contohnya apa di sini? Wasjud ya, waqtarib, wasjud ya, qalqalah kubro. Terus yang kedua ada yang namanya qalqalah sugro. Apa itu qalqalah sugro? Sugro artinya kecil dari kata sogir. Apa ciri-cirinya? Huruf qalqalah yang matinya asli ya. Seperti tadi rijsun, fajtanibu itu matinya asli sukun ya. Berarti itu termasuk qalqalah sugro. Yang kedua dibaca terang dan memantul sama ya. Cuman pantulannya enggak begitu terasa. Bunyi pantulannya kecil. Adanya di tengah ayat. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra. Qaf ya. Banyak di Al-Qur'an. Coba kita sekarang cari hukum bacaan qalqalah di surat Al-Adiyat ya. Al-Adiyat di halaman 27 ya.
Nah, coba kalian nanti tugasnya dicatat dulu ya. Untuk nanti pertemuan berikutnya ada tugas tajwid ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal 'adiyati dhabha. Dhabha. Ada enggak di situ kolkolahnya? Ada, yaitu ba mati. Dhabha. Kolkolah apa? Kolkolah suro ya, kecil. Matinya asli ada di tengah ayat, di tengah kalimat ya. Fal muriyati qadha. Ada lagi kolkolah sugro, da mati. Qadha. Fal mughirati subha. Ada lagi 3 ya. Jadi udah ada 3. Fasarna bihi naqo. Ya, lagi kolkolah sugro. Pawasatto ya, pawasatto nabihi jam'a to ya, pawasatto. Nah, innal insana li rabbihi lakanud. Nah, ini kolkolahnya pantulannya agak besar ya, sebab adanya di akhir ayat. Walaupun tadinya lakanurun, harokatnya doma, tapi karena di akhir ayat maka dibaca sukun, dibaca mati karena waqaf. Itu namanya qalqalah kubro. Wa innahu ala dzalika lasyahid. Ada lagi qalqalah kubro, la syahid. Asalnya la syahidun ya, karena waqaf jadi dibaca mati, la syahid. Wa innahu li hubbil khairi lasyadid. Lagi-lagi qalqalah kubro di akhir ayat. Afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur. Tidak ada qalqalah di ayat itu, sugro maupun kubro. Wa husila ma fis sudur. Tidak ada qalqalah baik sugro maupun kubro di ayat 10. Inna rabbahum bihim yauma idzil khabir. Ada? Tidak ada ya. Di ayat ke-11 pun tidak ada. Jadi yang ada qalqalahnya di ayat 1, 2, 3, 4, 5 ya, 5 kalimat qalqalah sugro dan lakanud, la syahid 2, 3 la syadid 3 saja di surat Al-Adiyat ya. Di surat Al-Adiyat ada 3 qalqalah kubro di akhir ayat ya. Baik, itu saja pertemuan kita kali ini. Kalian catat ya, dari pertama melanjutkan pertemuan yang kemarin. Kalian catat surat apa tadi? Al-Maidah ayat 91 dan 92 ya, sampai 92 saja. 90, 91 maaf, 90 dan 91 saja, sampai Fahal antum muntahun ditulis sama terjemahnya, dan begitu pula ditulis hukum qalqalah yang ini contohnya, dan surat Al-Adiyat banyak di sini contoh hukum bacaan qalqalah ya. Kalian catat, terus kalian garis bawahi ya, kalian garis bawahi kalimat-kalimat yang ada qalqalahnya, baik qalqalah kubro maupun qalqalah sugro ya. Itu aja tugas untuk pertemuan kita kali ini. Nanti kalian bisa buka di Google Classroom ya, ada tugas selain mencatat, ada tugas latihan ya. Demikian dari Bapak, jangan lupa like, subscribe, and comment. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.